Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sela Zara dari PGMI Unit 2 semester 4 di YIN Langsa. Baik, saya buat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah matematika lanjut dengan dosen pengampu Bu Nina Rahayu. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Angkat tangan semuanya. Amin. Oke, kita langsung masuk materi pembelajaran tentang perkalian dan pembagian pecah. Oke, baik, kita masuk pembelajaran tentang perkalian pecahan. Siapa di sini yang tahu apa itu perkalian pecahan? Oh, tidak ada yang tahu ya. Perkalian pecahan yaitu pembilang dikali dengan pembilang serta penyebut dikali dengan penyebut pecahan. Baik, selanjutnya ada rumus dasar perkalian pecahan. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Oke, selanjutnya ada perkalian dua bilangan pecahan biasa. Ada beberapa contoh. 3/10 dikali 5/6. Kita cari jawabannya. 3 dikali 5 per 10 kali 6. 3 kali 5 berapa? 15. 10 kali 6, 60. Jadi 15 dikali 60 dibagi 15 sama dengan 1. 60 dibagi 15, 4. Jadi hasil perkalian kedua bilangan pecahan biasa yaitu 1 per. Oke, baik, selanjutnya perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. 4 dikali 2 per 9 sama dengan 4 per 1 dikali 2 per 9 sama dengan 8 per 9. Jadi perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa yaitu 8 per 9. Oke, ada cara kedua lagi. Kalau cara kedua itu 4 dikali 2 per 9 sama dengan 4 kali 2 per 9 sama dengan 4 kali 2, 8 per 9. Jadi hasil cara yang kedua juga sama, 8 per 9. Oke, selanjutnya tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan campuran. Siapa di sini yang tahu apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah sebuah angka yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan-pecahan. Berapapun campurannya dapat ditulis sebagai pecahan biasa, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh soalnya, 3 dikali 2, 1 per 2 sama dengan titik-titik. Jawabannya 3 dikali 5 per 2 sama dengan 3 dikali 5 per 2 sama dengan 3 dikali 5, 15. 15, buat di situ 15 per 2 sama dengan 7, 1 per 2 karena itu lebih besar, jadi kita kecilkan lagi. Oke, jadi hasilnya hasil dari perkalian bilangan bulat dengan pecahan campuran adalah 7, 1 per 2. Oke, selanjutnya pengertian dari pembagian pecahan. Pembagian pecahan adalah suatu proses matematika yang melibatkan pembagian suatu kuantitas atau bagian yang menjadi sejumlah pecahan atau bagi-bagian yang lebih kecil. Pecahan bisa dibagi menjadi bagian lebih kecil sesuai dengan aturan pembagian. Oke, selanjutnya ada rumus dasar pembagian pecahan. Rumusnya A per C dibagi B per D sama dengan A per C dikali D per B sama dengan A dikali D, C dikali B. Jadi rumus dasar pembagian pecahan A per C dibagi B per D sama dengan A per C dikali D per B sama dengan
A kali D per C kali B. Oke, selanjutnya ada pembagian pecahan biasa. Contoh soal 2/7 dibagi 1/7 sama dengan. Pertama, baik pecahan pembagi. Ketika pecahan pembagi sudah dibalik, maka operasi bagi berubah menjadi operasi kali, sehingga bentuknya menjadi seperti di bawah ini. 2/7 dikali 7/1 sama dengan 14/7. Kenapa 14/7? Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi hasil pembagian pecahan adalah 14/7. Materi tentang pembagian pecahan campuran. Cara membagi pecahan campuran yaitu mengubah bilangan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, dan tuliskan hasilnya. Oke, ada contoh soalnya, yaitu 3/6 dibagi 7/9 sama dengan, ayo berapa jawabannya? 3/6 dibagi 7/9, 21 kurang, maaf salah, 21/6. 21-nya itu dicoret jadi 3, 6-nya pun dicoret jadi 2, dikali 9/7. 9-nya dicoret jadi 3 dan 7-nya dicoret jadi 1 sama dengan 9/2 sama dengan 4/1/2. Karena hasilnya pembagian pecahan campuran yaitu 4/1/2. Oke, selanjutnya tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. 4/8 dibagi 3/4 sama dengan, ayo berapa? Jawabannya 4/8 bagi 3/4 sama dengan 20/8 dibagi 11/4 sama dengan 20-nya dicoret jadi 10/8. 8 dicoret jadi 2, 2-nya pun dicoret jadi 1 sama dikali 4 dicoret jadi 1 per 11 sama dengan 10/11. Jadi hasil pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran juga menghasilkan 10/11. Oke, selanjutnya ada pembagian pecahan desimal. Siapa di sini yang tahu apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah hasil hitung dari pecahan biasa, yaitu angka di depan koma merupakan bilangan satuan, sedangkan angka di belakang koma merupakan persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. Jadi kalau 0,4 yang di depan itu satuan, sedangkan yang angka di belakang persepuluhan. Dan 0,41 jadi bisa jadi 10, bisa jadi gitu ya, kayak 4/10 gitu kan. Yang di depan persatuan, yang di belakang itu ada puluhan. Ada contohnya 3/5 dibagi 0,4 sama dengan 3/5 dibagi 0,4 sama dengan 3-nya ditambah